disahihkan juga oleh Syekh kami Muqbil di kitabnya As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain. Sanadnya sahih. Laits ibnu Sa'ad imam dan Amir ibnu Yahya thiqah. Dan juga seterusnya kepada para sahabat Abu Abdurrahman Al-Hubuli thiqah dan Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As itu sahabatnya. Disebutkan di dalam hadis, sayu'ta birajulin yaumal qiyamah indahu tis'u wa tis'una sijillat fa fi kulli sijillin maddal basar. Maknanya akan didatangkan, dihakimi oleh Allah di hari kiamat kelak orang yang banyak dosa, mempunyai dosa yang banyak. Dari dosa-dosanya yang banyak ditulis, dicatat satu gulungan, yang mana di gulungan itu kalau diluruskan, dibuka, maddal basar, sejauh mata memandang ke arah cakrawala. Satu gulungan. Maka dia mempunyai 99 gulungan. Maka terbayang, satu gulungan saja sejauh mata memandang tertulis seperti cukis di laptop antum ataupun di komputer. Jam sekian melaksanakan demikian, jam sekian menit ini masuk ke www.xxxxx wa ila akhir misalnya. Semua ada. Maka begitupun nanti gulungan itu akan tertulis semua catatan keburukan dan kebaikan. Poinnya di sini catatan semua keburukan 99 gulungan. Maka orang ini diumumkan di depan manusia. Semoga Allah tidak menjadikan kita. Qulu amin. Bukan kita orang ini. Karena hadis ini sahih. Maka akan ada orang ini dijadikan seperti itu oleh Allah. Maka akhirnya orang ini ditanya oleh Allah dan lebih frustasi lagi. Hal indaka khairun qat, apakah kamu mempunyai kebaikan sama sekali? Dikatakan la ya Rabb, tidak wahai Allah. Hal dolamaka al-katibun, apakah telah mendolimi pencatat-pencatat kami dari malaikat? Tidak ya Rabb, benar, dilihat jam sekian, hari sekian, tahun sekian, bulan sekian, benar apa adanya. Maka orang ini tambah frustasi dengan pertanyaan dari Allah. Akhirnya Allah mengatakan, ana la adlimu kal yaum, aku tidak akan mendolimi kalian. Kemudian dikeluarkanlah dari hatinya itu bitaqah la ilaha illallah, kart la ilaha illallah. Dan ini menjadi pendalilan orang-orang yang muwahhid, mati dalam keadaan tauhid, itu mempunyai la ilaha illallah kart atau tauhid kart. Maka Allah mengeluarkan kartu la ilaha illallah ini. Kemudian uhdurul mizan, datangkan mizan. Ini dia poin pendalilan kita. Mizan, pembahasan kita tentang mizan. Maka didatangkan mizan. Fawudi'a al-bitaqah fi kifatin, fawudi'a as-sijillat fi kifatin. Maka disimpan al-bitaqah, kifah, makna kifah neraca yang satu, neraca kebaikan. Wa wudi'a as-sijillat fi kifatin, dan disimpan 99 gulungan tempat catatan tadi keburukan di neraca. Famada farufi'atis sijillat wa sukilatil bitaqah, maka akan menjadi ringan. Yang namanya amal-amal buruk itu tidak ada bandingannya dibanding amalan tauhid orang ini. Akhirnya orang ini menjadi berat amalan baiknya. Dan apa tadi di ayat? Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Atau di ayat yang tadi, yang di dalam surat Al-A'raf juga disebutkan wal waznu yauma idinil haq faman saqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Maka mereka dalam keadaan muflihun. Syahidnya di sini orang ini muflihun. Akhirnya Allah ampuni dosa-dosanya. Kesimpulannya di hadis ini menjadi pendalilan yang ditimbang di sini apa yang ketiga? Catatan amalan. Bitaqah ditimbang. Dia amalan catatan. Maksudnya berbentuk padanya dicatat atau tauhid. Dan yang kedua yang ditimbang juga adalah gulungan. Gulungan dari catatan. Maka dari sini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa pertama mizan itu ada dan hak. Dan yang kedua dari sifat mizan yang ditimbang tiga. Pertama yang ditimbang amal soleh, dan kedua yang ditimbang badan yang melaksanakan amal soleh, dan yang ketiga catatan tempat mencatat amal-amal soleh dan amal buruk. Dan yang sifat keempat atau sifat yang bisa kita berikan dari hadis yang terakhir ini pun adalah neraca itu ada dua. Jadi tidak satu tapi dua. Neraca kebaikan yang disimpan tadi bitaqah, dan neraca keburukan yang disimpan tadi as-sijillat ataupun gulungan keburukan.
Maka ini dari sifat yang bisa kita berikan. Melihat keadaan ikhwah mungkin pada ngantuk. Kayaknya nggak usah disambung deh ke fikih. Tadinya mau disambung ke fikih. Iya, nggak usah ya. Tanya jawab aja. Hah? Tanya jawab aja. Tanya jawab boleh, ngantuk lagi. Enggak. Dia Yang- tanya jawab dia cilang gitu. Khair insyaallah. Jadi selesai nih ya. Nggak usah fikih. Kita tutup. Tanya jawab lagi. Fadhol ya Pak yang mau tanya. Kayaknya tanya jawab nih. Berarti Silahkan, tafadhol. badan gemuk bagus berarti. Maka yang obesity intinya bagus. Cuman pada zaman itu yang dihisab dari amal soleh dan dari hati yang ikhlas. Sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa'ala, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka tidak akan bermanfaat pada hari itu harta dan kekayaan kecuali hati-hati yang soleh, melaksanakan amal soleh dan melaksanakan tauhid. Jadi yang gemuk, kalau dia melaksanakan kesyirikan atau kafir, maka seperti tadi hadis di Sahih Al-Bukhari dari Abi Hurairah, akan ditimbang dan tidak sampai bahkan bulu nyamuk ataupun sayap nyamuk, tidak sampai. Maksudnya sangat ringan. Bagus amal saleh, badan gemuk pula. Boleh. Maka para obesity ini yang timbangannya 150 ke atas disebut obesity jika sudah masuk kepada 100. Jadi kalau masih 85 ya tambah lagi biar timbangannya berat. Tapi pas mau meninggal ya itu husnul khotimah, diusahakan baca syahadat nanti dan tauhid. Nanti insya Allah di timbangan berat. Karena tadi hadis juga Abdullah ibnu Mas'ud yang kecil, betisnya ditertawakan, itu di sisi Allah lebih daripada gunung Uhud beratnya. Alhamdulillah, selesai. Sudah. Masalah yang qiraah itu katanya ada yang qiraah sab'ah, ada qiraah al-asyrah. Maksudnya gimana kan? Qiraah sab'ah itu asal pertama kali. Kemudian setelah itu para ulama tatabbu wal istiqra, maksudnya research. Akhirnya ada tambahan. Dan saya kasih contoh qiraah yang ke-10, qiraah riwayat Ruwais, muridnya Ruwais, dan Rauh dua ini dari Ya'qub Al-Hadrami. Mau anak kasih qiraahnya bagaimana? Qiraahnya mau? Biar contoh. Qiraahnya Al-Fatihah lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih terekam. Jadi jawabannya terekam gitu. Iya, kita pertanyaan kita kan enggak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu qiraah Abu Ya'qub Al-Hadrami. Artinya berarti memang Dari riwayat Ruwais muridnya dan Rauh. berarti Jibril datang dengan membacakan kayak gitu Ya. Ustaz, ya? Maka di sini lihat, apakah merubah makna? Tidak. Kalau dari segi i'rab, ghairil maghdubi alaihim, dibaca alaihim. Terus dibaca alaihum dengan dhammah. Tidak ada bedanya. Kepada mereka, atas mereka. Nah, yang beda lahjah. Maka oleh sebab itu banyak kami waktu di Yaman, kita kan di Yaman nikah juga sama putri-putri Yaman. Di antara mereka ada yang lahjahnya seperti itu. Kita mikir, oh ini yang lahjah al-Kisai. Ta'al huni, yani huna dibaca huni. Ta'al huni. Ta'al huni. Asalnya kan huna, kita paham huna. Ini huni. Kisai seperti itu tadi. Al-qari'i, mal-qari'i, huni. Oh, memang lahjah seperti itu. Nah, diturunkan Al-Qur'an Jibril kepada Nabi, qiraahnya tadi. Maka di sini misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu yang kita pahami, qiraah Hafiz an Asim. Terus yang di qiraah yang tadi Al-Hadrami, Abu Ya'qub Al-Hadrami, alaihum dengan dhammah. Nah, sekarang dari segi makna tidak ada.
bedanya. Alaihim ke atas mereka, alaihum atas mereka. Dari segi i'rab tidak, karena kalau kita kembali kepada i'rab hum mabni, domir mabni. Idan yaqul yang qiraahnya misalnya Hafiz an Asim hum, berarti domir mabni ala dom wal mim lil jama'. Untuk qiraah tadi Abu Ya'qub Al-Hadrami suratul alaihum tadi mabni ala dom, dan qiraahnya Hafiz an Asim alaihim mabni alal kasr. Tidak ada beda. I'rab sama, hanya beda fathah kasrah, makna sama. Dan tadi alhamdulillahi rabbil alamin, itu pun qiraahnya mereka. Setiap nun sakinah sebelumnya kasrah, terutama mad at-tabi'i alamin, maka di akhirnya ditambah alaminah, maka waladhallinah. Nah, semua yang min adzalimina, apalagi semua yang dia itu mad arid li sukun dan akhirannya nun ditambah nah. Ini contoh tadi. Nah, itu dia masuk sekarang kepada qiraah asyarah. Maka tambahan itu dari hasil research di istilah Arab tatabbu wal istiqra diterima. Dan qiraah Abu Ya'qub Al-Hadrami memang ada di zamannya. Dia dari Kufah. Maka orang-orang Kufah dulu membaca qiraah seperti itu. Jadi kesimpulannya Hafiz an Asim yang ada pada antum jangan dikira itulah yang benar. Paham ya? Ada di sana qiraah lain dengan catatan tadi qiraah yang masyhurah. Sudah selesai? Mizan itu satu itu seluruh atau masing-masing orang? Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an disebutkan mawazinil qist, ada jamak. Dan di sini di dalam surat Al-A'raf tadi disebutkan wal waznu yauma idinil haq, mufrad. Waznu mufrad apa tidak? Mufrad. Terus mawazinil haq, dan banyak famang sakulat mawazinu di surat Al-Qari'ah. Mawazin kan? Mawazin ala wazn mafa'il, berarti jamak, bahkan sigoh muntahal jumu. Nah, di sini dijamak oleh para ulama disebutkan mizan mufrad, disebutkan mawazin. Para ulama mengatakan ya sudah, untuk menjamak setiap orang mempunyai mizan. Nah, khitabnya mizan kepada seseorang seperti tadi hadis bitaqah, fahdurul mizan, maka datangkan mizannya dia. Kepada seorang itu dia, mizannya antum. Nah, tadi di dalam ayat tadi yang bersifat umum, fa amma man saqulat mawazinuh, ini Allah berbicara umum. Barang siapa yang berat timbangannya, maknanya tiap orang punya timbangan. Paham ya? Berarti kesimpulannya, timbangan itu setiap orang satu. Nah, khitab Al-Quran tadi, wal waznu yauma idinil haq, maknanya berbicara atas orang yang satu. Dan tadi hadis bitaqah, orang yang satu. Fahdurul mizan, datangkan mizannya dia, itu dohirnya. Lalu mawazinuh di surat tadi, itu maknanya semua orang akan mempunyai mizan. Udah.